kabarnya nih? Puji nama Tuhan, Kak Silvana berharap kalian semua dalam keadaan yang baik ya, sehat semua. Nah, ayo mari persiapkan hati kita mau bersama-sama, mau beribadah, mendengarkan cerita firman Tuhan. Kita mau berdoa sebelumnya, mari kita ambil sikap yang baik, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat waktu yang indah saat ini bersama-sama dengan anak-anak Sekolah Minggu GPDI Villa Melati Mas. Kami boleh bersama-sama kembali akan mendengarkan cerita firman-Mu. Biar Engkau senantiasa menyertai kami semua agar kami diberkati. Kami siap ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, baiklah, kita akan masuk dalam cerita firman Tuhan kita pada saat pagi hari ini adik-adik sekalian. Nah, firman Tuhan terambil di dalam kitab Injil Lukas. Ayo, adik-adik boleh membuka Alkitab masing-masing. Buka bersama-sama di dalam kitab Injil Lukas. Lukas pasalnya yang ke-6. Ke-6, ayatnya yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-11. Di sana dengan perikop Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Ya, sekali lagi Injil Lukas pasalnya yang ke-6, ayat 6 sampai ayatnya yang ke-11. Mungkin Kak Silvana tidak usah baca ya satu perikop itu, tetapi Kak Silvana akan langsung menjelaskan kepada adik-adik di rumah. Nah, kita melihat bahwa di sini ayat yang ke-6. Pada suatu hari Sabat lain, Yesus masuk ke rumah ibadat lalu mengajar. Di situ ada seorang yang mati tangan kanannya. Nah, adik-adik sekalian, pada saat itu Yesus sedang berkeliling bersama-sama dengan murid-muridnya memberitakan Injil firman Tuhan. Nah, adik-adik perlu ketahui bahwa pada suatu ketika Yesus mengajar di rumah ibadat dan pada saat itu adalah hari Sabat. Nah, apa yang terjadi pada saat itu? Ayatnya yang ke-7 Kak Silvana baca. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi mengamat-amati Yesus kalau-kalau ia menyembuhkan orang pada hari Sabat supaya mereka dapat alasan untuk mempersalahkan dia. Nah, di sini adik-adik sekalian, pada saat itu pada hari Sabat Yesus datang mengajar di suatu rumah ibadat. Nah, waktu itu ada ahli-ahli Taurat, orang-orang yang tidak suka dengan ajaran yang Yesus sampaikan. Sehingga pada saat itu mereka melihat, wah, hari ini adalah hari Sabat. Hari ini adalah hari Sabat dan mereka ingin melihat apakah Yesus akan melakukan sesuatu untuk menyembuhkan orang pada saat itu. Nah, mereka berupaya untuk mencari kesalahan Yesus. Nah, adik-adik sekalian, nah pada saat itu boleh lihat ya adik-adik gambar kita pada saat pagi hari ini. Orang-orang berkumpul, tetapi ini mereka adalah ahli-ahli Taurat. Mereka ingin mencari kesalahan Yesus pada waktu itu. Mereka ingin bahwa terbukti bahwa Yesus bersalah, tidak boleh menyembuhkan orang pada hari Sabat. Nah, selanjutnya di sini firman Tuhan berkata bahwa tetapi ayat yang ke-8 ya, tetapi ia atau Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada orang yang mati tangannya itu, bangunlah dan berdirilah di tengah. Maka bangunlah orang itu dan berdiri. Nah, adik-adik sekalian, perlu adik-adik ketahui bahwa pada saat itu ketika orang-orang Farisi berkumpul dan ingin menjebak Yesus pada saat itu, Yesus tahu bahwa mereka bermufakat untuk mencari kesalahan Yesus. Jadi Yesus tahu, kita lihat gambarnya yang kedua, Yesus tahu bahwa orang-orang yang ada pada saat itu ingin menjatuhkan Yesus. Dan dikatakan lagi selanjutnya bahwa Yesus mengetahui pikiran mereka. Yesus mengetahui pikiran mereka. Yesus tahu bahwa mereka ingin menjatuhkan, mencari kesalahan Yesus. Tetapi apa yang Yesus katakan tadi Kak Silvana sudah baca di ayatnya yang ke-8. Lalu, tetapi ia mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada orang yang mati tangannya itu. Jadi di sana ada orang yang sedang sakit, tetapi sakit tangannya ini tidak bisa digerakkan, udah mati, tidak bisa bergerak, tidak bisa beraktivitas. Dia berkata, bangunlah dan berdirilah di tengah. Maka bangunlah orang itu dan berdiri. Nah, adik-adik sekalian, Yesus tidak mempedulikan kondisi yang sedang terjadi pada saat itu. Yesus tidak peduli. Yang Yesus tahu bahwa Yesus harus melakukan sesuatu pada orang yang sedang sakit ini. Nah, adik-adik sekalian yang di rumah, kita mau belajar pada saat pagi hari ini bahwa semua hari itu adalah hari yang baik. Hari yang baik. Nah, sehingga kita boleh lanjut baca ayat yang ke-9.
Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Aku bertanya kepada kamu, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan nyawa atau menyelamatkan nyawa orang atau membinasakannya?" Jadi, kalau pada saat itu ahli-ahli Taurat berpendapat nih adik-adik bahwa kalau pada hari Sabat itu tidak boleh melakukan kegiatan apapun. Tidak boleh melakukan termasuk yaitu menyembuhkan. Tetapi Yesus berkata bahwa nih, dalam keadaan hari Sabat seperti ini, apakah kita tidak boleh menyelamatkan orang? Orang sedang sakit, orang sedang membutuhkan pertolongan. Nah, di sini kita melihat bahwa Yesus mengajarkan kepada kita bahwa semua hari itu adalah hari baik. Semua waktu adalah waktunya Tuhan, sehingga kalau kita melihat ada orang yang harus ditolong, marilah kita menolong. Nah, itulah yang Yesus ajarkan kepada orang-orang pada saat itu. Sehingga dilanjutkan pada ayat yang ke-10, sesudah itu ia memandang keliling kepada mereka semua, lalu berkata kepada orang sakit itu, "Ulurkanlah tanganmu." Orang itu berbuat demikian dan sembuhlah tangan orang itu. Lalu apa yang dialami oleh orang itu? Dia mengalami kesembuhan adik-adik. Yesus berkata, "Ulurkan tanganmu." Lalu Yesus menyembuhkan. Yesus melihat bahwa orang yang sakit ini juga tetap terus melakukan apa yang sudah Tuhan Yesus perintahkan. Tidak mesti karena ada orang-orang ahli Farisi pada saat itu lalu tidak boleh melakukan kegiatan apapun. Tidak. Yang Yesus lihat bahwa semua hari adalah hari baik. Walaupun pada hari Sabat, kalau orang yang sedang membutuhkan pertolongan harus ditolong. Kalau waktunya untuk berbuat baik, kita harus berbuat baik. Nah, adik-adik sekalian yang di rumah, orang-orang yang ada pada saat itu tidak setuju dengan apa yang Yesus lakukan, orang-orang Farisi ya. Tetapi Yesus mengajarkan kepada mereka, bahkan pada kita pada saat ini, bahwa semua yang Tuhan perbuat itu baik, termasuk hari-hari. Hari Sabat itu juga, kalau ada orang yang membutuhkan pertolongan, kita harus membantu. Nah, adik-adik sekalian, Kak Silvana yakin dan percaya bahwa lewat cerita firman Tuhan pada saat ini mengajarkan kita bahwa berarti di semua hari kita tetap terus melakukan hal-hal yang baik. Jangan mungkin berpikir seperti waktu itu ya, orang-orang Farisi hari Sabat tidak boleh beraktivitas. Tidak, kita harus melihat bahwa semua hari adalah hari baik. Tuhan sudah ajarkan kepada kita, sehingga apa yang Tuhan perbuat itu dalam kehidupan kita tentu juga baik. Seperti Tuhan menyembuhkan orang yang sakit tangannya mati sebelah ini, Tuhan sembuhkan. Di hari apapun itu Tuhan Yesus boleh lakukan, karena itu adalah baik adanya. Tuhan mampu menolong kita, Tuhan mampu menyertai kita, Tuhan mampu berperang untuk kita kalau kita benar-benar mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Puji nama Tuhan. Demikian cerita firman Tuhan kita pada saat pagi hari ini. Saatnya kita akan masuk dalam ayat hafalan. Ya, baiklah, kita akan masuk dalam ayat hafalannya. Adik-adik di rumah, persiapkan Alkitab masing-masing. Ayat hafalan kita yang terambil di dalam Keluaran pasalnya yang ke-14 ayat 14. Bunyi firman Tuhan, "Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja." Sekali lagi, Keluaran pasalnya yang ke-14 ayat 14. "Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja." Puji nama Tuhan. Jangan lupa dibuatkan videonya, kirim seperti biasa. Saatnya kita akan berdoa untuk mengakhiri ibadah kita saat pagi hari ini. Ambil sikap yang baik, kita berdoa bersama-sama. Terima kasih ya Tuhan Yesus buat waktu yang indah saat pagi hari ini. Kembali kami sudah mendengarkan cerita firman-Mu. Berkati adik-adik di rumah ya Tuhan. Berikan terus kekuatan, kesehatan, kepintaran dalam mengikuti sekolah online Tuhan. Senantiasa menyertai adik-adik semuanya. Dan Tuhan Yesus, kekuatan kesehatan kami percaya menjadi bagian dalam kehidupan adik-adik di rumah, bahkan seluruh keluarganya. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah diberkati lewat firman-Mu. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Adik-adik di rumah tetap terus Kak Silvana dan kakak-kakak yang lain mengingatkan untuk jangan lupa pakai masker kalau keluar rumah, jangan lupa cuci tangan, dan jangan lupa jaga jarak kalau keluar rumah juga. Dan tentunya tetap terus semangat ikuti sekolah online-nya dan semangat juga mengikuti ibadah-ibadah kita. Tuhan Yesus memberkati.